Sampah merupakan material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Jenis sampah ada 4, yang pertama sampah B3 seperti pecahan kaca dan bahan kimia, lalu organik seperti dedaunan dan sisa makanan, lalu sampah kertas seperti benda dari kertas, dan yang terakhir anorganik seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Lalu, apa saja dampak buruk dari penumpukan sampah? Yang pertama, merusak keindahan lingkungan. Yang kedua, dapat mencemari air akibat pembuangan sampah ke sungai dan laut. Ketiga, menimbulkan sumber penyakit seperti diare, DB, penyakit kulit, dan lain-lain. Keempat, menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan sampah ini? Untuk mengurangi adanya sampah, saya berinovasi untuk mengolah kembali sampah yang ada, yaitu dengan cara mengolahnya menjadi pupuk kompos yang berbahan dasar dari sampah rumah tangga. Dengan mengolahnya kembali sampah menjadi pupuk kompos, tentu saja akan memberikan banyak manfaat. Yang pertama, mengurangi terjadinya banjir. Yang kedua, membuat masyarakat lebih kreatif karena bisa mengolah pupuk kompos sendiri di rumah. Lalu yang ketiga, terhindar dari serangan penyakit. Yang keempat, lingkungan terlihat asri karena lingkungan bebas dari sampah. Dan yang terakhir, dapat menyelamatkan ekosistem dan masih banyak manfaat lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari selamatkan bumi kita dengan mendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi banyak hal. Buat teman-teman yang masih bingung, gimana sih cara mengolah sampah menjadi pupuk kompos? Yuk simak baik video selanjutnya. Yang pertama kita butuhin sampah karbon. Apa itu sampah karbon? Yaitu sampah yang berasal dari tanaman atau daun-daun kering dan juga kardus ataupun kertas-kertas. Lalu yang kedua ada sampah nitrogen. Apa itu sampah nitrogen? Yaitu sampah yang mudah busuk seperti sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu air. Untuk air diperlukan secukupnya, sesuaikan dengan jumlah pupuk yang akan dibuat. Selanjutnya ada mol. Di sini saya menggunakan mol atau mikroorganisme lokal yaitu EM4. Selanjutnya yaitu tong atau pot yang berisikan lubang di bawah dasarnya. Hal ini berguna agar air yang diperoleh nanti dapat tertampung di dalam wadah yang akan berada di bawah pot ini. Selanjutnya yaitu wadah. Bebas menggunakan wadah apa saja, yang terpenting dapat menampung air yang diperoleh nanti. Dan terakhir yaitu tanah. Tanah yang digunakan yaitu tanah yang subur, bisa juga menggunakan tanah bekas yang sudah pernah tertanam oleh tanaman. Hal itu akan lebih bagus lagi, akan menghasilkan pupuk kompos yang lebih subur lagi. Yuk langsung aja kita buat pupuk komposnya. Yang pertama, letakkan pot di atas wadah yang sudah disiapkan. Yang kedua, ambil secukupnya tanah, lalu letakkan pada dasar pot. Langkah yang ketiga, kita hancurkan sampah nitrogen dan berikan di atas tanah tadi. Di sini saya menggunakan sayur busuk seperti tomat, timun, sawi putih, dan juga saya menggunakan buah-buahan seperti pepaya, dan juga saya menggunakan kulit pisang yang sudah membusuk. Selanjutnya kita berikan sampah karbon. Di sini saya menggunakan kardus-kardus bekas dan juga ranting-ranting dan daun yang sudah kering. Langkah selanjutnya kita berikan tanah lagi secukupnya di atas sampah nitrogen dan karbon tadi. Selanjutnya kita tuangkan EE4 ke dalam air. Untuk E4 sendiri saya menggunakan kurang lebih sebanyak 250 cc. Teman-teman di rumah bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing ya. Langkah selanjutnya kita tuangkan campuran E4 tadi ke atas pupuk kompos yang telah kita buat. Selanjutnya kita aduk sampai merata. Jika kalian merasa pupuknya masih lembek, kalian bisa menambahkan sedikit demi sedikit tanah maupun sampah karbon dan nitrogen. Ini dia hasilnya. Pupuk ini bisa digunakan sekitar 1-2 minggu lagi. Air yang diperoleh nanti juga bisa digunakan untuk menyiram tanaman dan akan menghasilkan tanaman yang subur. Tinggal ditutup rapat deh. Jangan lupa melakukan pengecekan setiap harinya selama 1-2 minggu. Dan pupuk kompos dari sampah rumah tangga siap digunakan.